Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa administrasi publik, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah birokrasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai birokrasi kerajaan. Birokrasi kerajaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Administrasi sendiri adalah perluasan rumah tangga istana. Tugas pelayanan ditunjukkan kepada pribadi sang raja. Gaji dari sang raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat sewaktu-waktu sekehendak rajanya. Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Di dalam pemerintahan pusat atau keratin, urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri atau Wedan Lebet yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat menteri koordinator atau Papiti Lebet. Pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing membawahi pegawai atau abdi dalam yang jumlahnya cukup banyak. Daerah di luar keraton, seperti daerah Pantai Raja, menunjuk bupati-bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri. Yang kedua, ada birokrasi di zaman kolonial. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Selama pemerintahan kolonial, terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah memulai diperkenalkannya dan diberlakukannya sistem administrasi kolonial yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain sistem tradisional masih tetap dipertahankan. Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di negara jajahan. Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara jajahan yang dikuasai. Gubernur jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wakil provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wadana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Lalu ada birokrasi pada Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintahan koloni politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, jurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya, terdapat 2 persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana penempatan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau loyal terhadap NKRI. Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950 sampai 1959 telah membawa konsekuensi seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi penggantian kabinet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi terjadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu.
Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa. Kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Itu benar-benar mengalami politisasi sebagai instrumen politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetarisnya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat, untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengadilan atas daerah-daerah. Birokrasi zaman reformasi. Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara-negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Contohnya, kasus Bulog Gate. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dalam parlemen yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Dapat dikemukakan bahwa realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju. Ada beberapa masa sejarah birokrasi di Indonesia. Yang pertama masa kerajaan, kedua masa penjajahan, dan yang ketiga masa kemerdekaan. Perbedaannya, birokrat tidak berada pada kelas istimewa karena terlalu banyak dan penurunan kemakmuran serta terus-menerus mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Penampilan dan sosok birokrasi di Indonesia. Ada beberapa macam penampilan. Yang pertama, patrimonial birokrasi meliputi patronase di lingkungan elit, simbiosa penguasa dan pengusaha, ambivalensi hubungan pusat dan daerah. Kedua, ada sentralisasi yang amat kuat. Ketiga, menilai keseragaman dalam struktur birokrasi. Keempat, pendelegasian wewenang yang kabur. Dan kelima, kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Birokrasi pemerintah daerah. Ciri dari birokrasi pemerintahan daerah yang kurang kondusif bagi kemajuan daerah yaitu: yang pertama, umumnya jumlah pegawai terlampau berlebihan atau overstaff sehingga menimbulkan pengangguran terselubung. Kurang profesional karena organisasinya tidak memberikan iklim yang memungkinkan berkembangnya profesionalisme.
kurang memiliki daya inisiatif, di mana cenderung menunggu petunjuk dari atasan, menggunakan manajemen pemerintahan yang sudah usang, selalu mengalami keterbatasan anggaran karena kesalahan, menggunakan konsep berpemerintahan, kurang memiliki visi dan misi yang jelas, karena terkungkung oleh paradigma keseragaman, kurang peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir kegiatannya lebih terfokus ke dalam tubuh birokrasi itu sendiri, sedangkan masyarakat lebih banyak dijadikan komoditi politik. Nah, selanjutnya ada karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang khusus, kaku dan sederhana, penyelenggaraan yang resmi, pengaturan dari atas ke bawah, berdasarkan logika, terrealistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur, dan tanpa pandang bulu. Prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi. Yang pertama, prinsip aksesibilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan. Misal, masalah tempat, jarak, dan prosedur pelayanan. Kedua, prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. Ketiga, prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan kemanfaatan sistem, prosedur, dan instrumen pelayanan. Keempat, prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Kelima, prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pada masa ini ada 3 macam pengertian birokrasi yang berkembang. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk. Yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Fungsi dan peran birokrasi. Pertama, melaksanakan pelayanan publik. Kedua, pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system. Ketiga, perencana, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan atau manajemen pemerintahan. Dan yang terakhir, alat pemerintahan untuk melayani kepentingan atau masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik atau netralitas birokrasi. Tujuan birokrasi sejalan dengan tujuan pemerintah, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Nah, sekian materi mengenai sejarah birokrasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.